Salam sejahtera teman-teman yang cintai oleh Tuhan. Kita hadir kembali untuk merenungkan rahasia firman Tuhan. Dalam perjalanan kita kali ini, mari bersama-sama menjelajahi 20 ayat Alkitab penuh dengan harapan tentang masa depan. Setiap kalimat ilahi ini membawa cahaya pencerahan, mengingatkan kita akan rencana indah yang telah disiapkan oleh Tuhan untuk masa depan kita. 2 Korintus 4:17-18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 19:20-21. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Matius 6:31-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan? Apakah yang kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya semua itu. Namun carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pengkhotbah 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Yesus berkata kepada muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa hendak kamu makan, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Lukas 12 ayat 22-23. Filipi 4:6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke Anu, atau di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yakobus 4:13-15. Filipi 4:6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Matius 7:7-8. Mintalah, makan, akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. 1 Petrus 5-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang melihara kamu. Amsal 28 ayat 13. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Roma 8 ayat 32.
Ia yang menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Roma 45 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Roma 45 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 45 ayat 5. 2 Korintus 47 ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Kolose 5:1 ayat 3. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetapi teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. 2 Tesalonika 5:3 ayat 16. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi, pengharapan baik kepada kita. Kami berharap bahwa melalui renungan atas ayat-ayat Alkitab penuh harapan ini, kita semua dapat semakin menguatkan ikatan batin kita dengan Tuhan. Mari terus menjaga api pengharapan di dalam hati kita, karena rencana indahnya bagi masa depan kita sudah tersedia. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam perjalanan rohania ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai langkah-langkah kita. Berkat dan kasih-Nya melimpah untuk kita semua. Salam sejahtera. Amin.